Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan kenikmatan kepada para hambanya. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan berbagai kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan yang bersifat ukhrawi, kenikmatan yang sifatnya abadi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tema bahasan kita pada kajian kali ini adalah tentang satu pembahasan yang penting yang barangkali ini kita butuhkan, bahkan bisa dikatakan wajib kita mengetahui agar kita bisa berada seterusnya sampai garis finish. Tujukan dari pembahasan ini adalah terkait dengan kondisi kita yang selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir dari kehidupan. Inilah bahasan sesungguhnya terkait dengan istiqamah. Dan tentunya sesuatu yang membuat seseorang tidak istiqamah itu ada satu penyakit yang disebut dengan futur. Ini akan kita bahas insyaallah ta'ala. Kita berharap kajian ini memberikan dorongan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita agar kita bisa terus berada di atas ketaatan, di atas petunjuk sampai akhir finish kehidupan kita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Futur secara bahasa maknanya adalah dha'fun wa inkisarun. Dha'fun, kelemahan,
dan kemunduran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Adapun secara syar'i atau secara istilah, makna dari futur ini adalah sakanun ba'da hiddatin, yaitu terhenti setelah tadinya melaju, ya, atau al-kasalu wa tarahi, malas serta mengalami jeda dan pelambatan setelah tadinya bersemangat, ya, yang tadinya semangat, yang tadinya rajin, kemudian mengalami pelambatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini makna dari futur. Dan ini dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli amalin syirratan." Sesungguhnya setiap amal itu ada masa semangatnya, masa jayanya. Ini perlu kita ketahui agar nanti kita bisa memanage diri kita sendiri, ya. Wa kulli syirratin fatratan, dan sesungguhnya setiap masa semangat itu ada masa kekenduran, kemalasan, ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha, maka siapa saja yang masa kendurnya, masa malasnya, masalah terhenti, terjedanya itu masih di dalam petunjukku, masih menuju di jalanku, maka sungguh dia beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halaka. Namun siapa saja yang masa kendurnya menuju selain daripada itu, bukan menuju petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia celaka, dia binasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dalam riwayat yang lain, yang ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih At-Tirmidzi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, fa in sahibuha saddada wa qaraba farjuhu wa in usyira ilaihi bil asabi'i fala ta'udduhu. Yang maknanya kira-kira seperti ini, bila pemilik dari masa fatrah ini, yaitu orang yang mengalami penyakit futur ini, kelemahan ini, kelemahan semangat, kemunduran, pelambatan, ya, itu dia saddada, dia melakukan upaya untuk dia selalu pada posisi benar, wa qaraba, dan dia mendekati terus kebenaran, farjuhu, maka harapkanlah untuk dia kebaikan itu, ya. Namun apabila dia jauh dari itu, ya, maka jangan engkau anggap dia jauh dari itu, maka jangan anggap dia, ya. Artinya ada peluang dia ini bisa bablas, bisa katut, bisa hanyut, ya, dengan arus kemalasannya, langkah-langkah setan yang menjerumuskannya dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini kita akan mencoba menjelaskan kedua hadis ini. Yang perlu kita ketahui, yang pertama, bahwasanya setiap orang, setiap hamba, dia pasti akan mengalami masa-masa seperti ini. Ini
harus kita kenali. Siapapun kita pasti akan mengalami hal seperti ini. Orang yang punya keimanan, orang yang dia berada di atas ketaatan, pasti dia akan mengalami hal seperti ini. Yaitu masa jayanya, masa semangatnya, ya, ketepatannya, ya, di dalam ibadahnya, ya. Bahkan hal ini menakjubkannya, bisa buat orang itu takjub dengannya, dan bisa jadi pula pelakunya itu takjub dengan dirinya. Kok bisa ya aku begitu? Ya. Dan ini berlaku, ya, bisa kita saksikan, ya, di masyarakat kita, bahkan, ya, di ikhwan-ikhwan kita, bahkan pada diri kita. Lebih-lebih para pemuda. Ya. Pemuda. Nah, cobalah kita tengok dulu, ya. Para pemuda, anak-anak muda yang begitu dapatkan sunnah, ya, di awal semangat. Ramadan, Masya Allah, pengennya di masjid terus gitu, ya. Kajian terus. Nah, ini masa semangat yang luar biasa. Semestinya ini di-manage, ya, di-manage. Dan jangan lupa untuk doa. Sebenarnya nanti akan kita sebutkan ini di akhir. Tapi yang seperti ini mestinya disyukuri. Cuma kita dapatkan memang kondisi seperti ini. Setiap hamba, setiap orang beriman, ya, yang dia punya iman, yang punya ketaatan, dia akan alami hal seperti ini. Ketaatan, dia termasuk orang yang bersemangat. Bahkan kita juga dahulu di awal-awal begitu, ya. Di dalam menuntut ilmu juga demikian. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, mestinya yang seperti ini disyukuri, ya. Nah, kalau disyukuri akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, hal yang kedua yang harus kita sadari juga, bahwasanya setelah masa-masa seperti ini akan ada masa penurunan, masa kemalasan, masa kemunduran, masa pelambatan. Nah, itu dia. Setelah tadi sampai puncak, ya, maka akan menurun, akan melambat, ya, akan mengalami penurunan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini harus kita ketahui. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang mengalami pelambatan ini, orang yang mengalami penurunan ini, itu ada beberapa levelnya. Levelnya ada beberapa. Pertama adalah, level pertama, ini level yang kata Rasulullah, orang ini yang beruntung. Yaitu orang yang masih menempuh dalam kondisi dia mendapatkan penurunan, dia mendapatkan kemunduran, dia mendapatkan pelambatan dari keimanannya, begitu juga ketaatannya, amal-amal kesolehannya, ya. Dia masih terus berada di atas jalan istiqamah. Dia melazimi sunnah. Dia menjauhi bid'ah. Bahkan dia menjaga amal-amal wajib pada dirinya. Adapun mungkin amal sunnat, ya, ini mungkin satu persatu, ya, itu lepas darinya. Mulai mungkin dahulunya dia orang yang bisa melakukan qiyamul lail di setiap malam, ya. Jangankan di Ramadan, di luar Ramadan dia lakukan. Bahkan sebagaimana di Ramadan, di luar Ramadan dia lakukan dengan jumlah 11 rakaat, mampu. Tapi mengalami kemunduran. Dia mulai pelambatan, penurunan. Mulai berkurang. 1 bulan mulai berkurang 2 rakaat. Mungkin berapa jadinya? 9. Setengah bulan berikutnya 7. Beberapa bulan berikutnya sudah jadi 5. Ini termasuk kita katakan futur, tapi masih dalam ketaatan, ya. Sampai barangkali sholat malam pun dia tidak, tapi dia jaga dirinya,
Jangan sampai kewajiban ini terabaikan. Sebagaimana kewajiban dijaga olehnya, demikian pula hal-hal keharaman dan dosa itu dia jaga dirinya untuk dia tidak jatuhkan dirinya ke dalamnya. Dia jaga. Mungkin perkara-perkara makruh masih dia lakukan. Yang tadi sebelumnya dia mampu untuk hindarkan dirinya. Ya. Yang tadinya barangkali dia tidak duduk-duduk bersama dengan teman-teman lamanya. Tapi dia jaga terus ini, ya. Mungkin itulah tadi, ya. Ada satu masalah yang membuat dia demikian, yang nanti akan kita sebutkan, ya. Yang jelas penurunan itu menimpa dirinya. Pelambatan itu, ya, ada padanya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Orang yang pertama ini, bila dia menjaga dirinya, dia jaga dirinya untuk tetap kewajiban dia laksanakan walaupun amal-amal sunat, ini yang membuat dia tergugurkan satu persatu darinya. Dia biarkan amal sunatnya, biarkan. Mungkin hatinya sedang macam-macam, ya. Tapi biasanya ini ada sebabnya. Insyaallah taala nanti akan kita sebutkan. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dia masih terus melakukan hal-hal yang wajib bagi dirinya. Dan dia masih terus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram, ya. Kebid'ahan, apalagi kesyirikan. Dia tinggalkan. Ya. Tapi hal-hal yang sunnat, hal-hal yang makruh, hal-hal yang sia-sia itu terkadang masih dia lakukan. Ya. Dia jaga dirinya. Hal-hal yang sia-sia ini barangkali dia pun terjatuh ke dalamnya. Orang seperti ini insyaallah taala, ya, ini yang disabdakan oleh Nabi SAW tadi, yaitu faqad aflaha, dia masih beruntung, ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha. Maka siapa saja yang masa penurunan itu dia masih menuju jalannya Rasulullah tersebut, maka dia masih beruntung. Dia beruntung karena tidak ada dosa sebab dia meninggalkan kewajiban, dan tidak ada dosa dengan melanggar larangan. Demikian. Hanya saja dia jatuh kepada hal yang sia-sia. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebagusan keislaman seseorang, dia meninggalkan, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dalam kondisi yang seperti ini, mungkin hal-hal yang tidak bermanfaat dia lakukan, ya. Tapi bukan merupakan dosa. Tidak ada dosa padanya, hanya hal yang makruh saja, hal yang tak disukai, dia jatuh ke dalamnya. Tapi dia berusaha. Kata Rasulullah SAW, saddidu wa qaribu wa basyiru wa absyiru. Kata Rasulullah, saddidu, berusahalah untuk lurus, wa qaribu, mendekatlah. Mendekat, dia jaga dirinya, dia untuk dekatkan dirinya kepada, ya, hal-hal yang diwajibkan dan menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan, dia lakukan. Keharaman, dosa-dosa dia tidak lakukan. Dia tidak meninggalkan kewajiban dan dia tidak melakukan keharaman. Saddidu, dia terus menjaga dirinya, menggawangi dirinya, berusaha untuk dia berada di atas kelurusan. Wa qaribu, dan dia terus mendekat. Demikian. Wa absyiru, kata Rasulullah, dan berilah kabar gembira. Orang seperti ini nanti dia ada masa penurunan ini, dia akan mulai melandai, langsam, nanti kemudian naik lagi. Harus tahu, ya, diupayakan begitu, karena setiap orang akan mengalami ini. Maka dalam kondisi turun, ya, maka tak mengapa amal-amal yang sunat gugur darinya. Amal-amal makruh dia interaksikan dirinya dengannya, tak mengapa. Tapi saddidu wa qaribu, ya, berlaku luruslah, wa qaribu, dan mendekatlah, ya, mendekatlah. Wa absyiru, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang seperti wa absyiru, ya, dan bergembiralah, nanti dia akan gembira, ya.
Karena dia dalam kondisi di atas ya garis bahaya. Bahas apa ini? Garis apa namanya? Kalau dia di bawah ini tidak aman. Dia masih berada di atas garis aman. Batas aman, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita sebutkan tadi, saddidu wa qaribu wa basyiru ya. Berlaku luruslah, mendekatlah dan berilah kabar gembira kepada mereka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang seperti ini, orang yang dia berusaha mendekat dengan kebenaran, kebaikan. Ya, kemudian dia gawangi dirinya, dia tahan dirinya untuk jatuh kepada dosa, dia kelak akan mendapatkan kabar gembira, dia akan masuk surga dan dia akan selamat dari neraka insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Level yang kedua yaitu orang yang dalam kondisi masa penurunan tersebut, masa pelambatan tersebut, masa kemalasan tersebut, yang dia mengalami kelemahan dalam ibadah, yang dia mengalami pengurangan di dalam amalnya, yang barangkali dia akan jatuh kepada sebahagian dari dosa-dosa, sebahagian dari kemaksiatan-kemaksiatan yang itu hanya syahwat saja, syahwat ya, yang hanya syahwat saja. Seperti contohnya orang yang mungkin dulu dia pernah merokok. Nah itu dia, ini orang-orang yang dia berpegang kepada sunnah. Nah karena Allah uji dia dengan masa penurunan, kemalasan, ya, penurunan iman. Dulu yang mampu dia hindarkan, bahkan dia mampu, ya, untuk berhenti dengan sama sekali tidak melakukan tindakan merokok ini, ya. Dia jatuh kepada dosa ini. Ini level yang kedua. Dia kembali, walaupun sembunyi-sembunyi, ya, walaupun sembunyi-sembunyi. Namun ini adalah kondisi dia jatuh kepada dosa. Dan dia juga mulai mendengarkan musik-musik. Nah, atau dia mulai mungkin menghubungi mantan. Nah ini dia nih, mulai nih. Ini yang terjadi di sebagian ikhwan dan akhwat. Mulai dia menghubungi mantan. Sudah bosan dengan pasangan, gitu kan? Kenapa? Gitu-gitu aja pun. Gitu ya. Udah mulai ya, seperti ini. Nah orang seperti ini kalau ada yang mengingatkan dan ada yang memberikan wejangan, maka dia pun mulai naik lagi. Masya Allah, dia mulai naik lagi. Ya, dia mulai apa? Bangkit lagi. Iya, dia akui ini kesalahan. Ya, ketika ada mungkin amanah terkait dengan harta kepada dirinya, dia akui ini salah, maka dia kembali, ya dia kembalikan, dia bertanggung jawab. Nah seperti itu, amanah seperti uang, ya amanah orang kepada dirinya. Nah, mungkin sangat mungkin, ya kondisi-kondisi dialaminya seperti ini. Ini level kedua, maka dia kembali semangat. Ya, hanya saja mungkin peningkatannya itu tidak signifikan, ya. Kadang dia jatuh lagi, kadang dia turun lagi, dia kadang jatuh. Seperti orang jatuh bangun, masih dalam, ya, ketaatan, kemaksiatan, begitu, ya. Ini model level kedua. Level yang ketiga, yaitu orang yang masa penurunannya, kelemahan iman dan semangatnya, masa kemalasannya, ini ternyata mendorongnya untuk jatuh kepada permasalahan
Bukan sekedar syahwat, tapi syubhat. Pola pikir sudah mulai. Dia katakan, contoh masalah musik. Masalah musik. Ini jangan-jangan orang yang mengharamkan musik ini orang yang mutasyaddid ini, gitu katanya. Apa itu? Mutasyaddid. Orang yang keras katanya. Ekstremis. Kan masalah ini ada perbedaan pendapat. Nah, mulai. Ini udah mulai syubhat dia. Masuk syubhatnya. Yang syubhat ini asalnya dorongan syahwat. Dia dengar musik enak. Ya. Kan ini musik-musik Islami kan gak masalah. Nah, ini mulai ini dia. Ini level ketiga yang begini. Yang kemudian menghantarkan dia kepada kebid'ahan. Menghantarkan kepada syahwat dengan level pembenaran. Ya. Yang dia sesungguhnya mengikuti hal-hal seperti ini dorongannya adalah syahwat. Ya. Ngikutin syubhat-syubhat karena syahwat. Dan itu semua yang dianggapnya dulu haram ini dihalalkan dengan adanya syubhat tersebut. Dan dia akan terkadang yang ini berterusan sampai dia bisa dikatakan bukan jatuh bangun lagi, dia tenggelam kelelep. Untuk bisa dia menghirup udara hidayah itu sedikit. Ya. Masih ada sedikit barangkali yang bisa dia hirup sebahagiannya. Mungkin jenggot masih bisa. Tapi lama-lama jenggot kan sunnat ini katanya. Diambil pendapat dari apa? Ulama-ulama yang memudahkan. Mulai ya jenggot. Awalnya potong sedikit, lama-lama habis. Ya, awalnya cingkrangan, mulai apa? Dia memanjangkan. Awalnya karena syahwat, lama-lama dia cari apa? Fatwa untuk membenarkan isbal. Begitu seterusnya. Semua diambil dia untuk pembenaran-pembenaran semuanya. Ini gawat darurat yang seperti ini. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini lama kelamaan dia akan bisa berbalik. Kalau dia tidak sadari, dikhawatirkan bahkan ya, bukan hanya terancam kondisi dia di atas sunnah, bahkan di atas Islam pun, di atas ketaatan terancam, di atas Islam pun dia bisa terancam. Orang seperti ini. Karena dia biarkan dirinya. Ya. Dia biarkan dirinya jatuh kepada hal-hal yang seperti ini. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini 3 level. Ya. 2 level sesungguhnya bahaya. Kalau dia level pertama, ketika dia mengalami penurunan, ini masih level hijau. Kalau level kedua, kuning kemerah-merahan. Level ketiga, ini sudah deras merahnya. Berarti sudah betul-betul dia haid. Sudah pendarahan. Mau tewas berarti kan gitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita kenali seperti ini, maka kita akan kenali berikutnya. Ya. Kita kenali hal berikutnya adalah terkait dengan 2 hal yang disebutkan dalam hadis yang lalu itu, bahwa sebab dari penyakit futur ini, sebabnya karena dia meninggalkan, yang pertama, sebabnya karena dia meninggalkan sunnah secara zahir, secara nyata. Itu sebabnya. Apa contoh sunnah tersebut? Menuntut ilmu. Nah, ini kalau orang hilang dari peredaran ilmu, memang dia akan apa? Lambat tapi pasti. Kalau contohnya masih seperti ini masih mending. Contoh, ustadz ini tidak dihadiri, ustadz yang sana dihadiri. Itu masih mending. Dia milah-milah. Tapi ingat, ini
ada nanti muatan yang syaitan mampu untuk ya menggelincirkan dia. Lebih-lebih apabila dia punya prinsip, dan ini bahaya. Apa prinsipnya? Seorang dai itu harus orang suci. Seorang dai itu haruslah orang yang tak pernah jatuh kepada dosa. Ini adalah penyakit. Paham ya? Contoh, mungkin awalnya adalah satu ustadz yang pernah dia duduk mengambil ilmu darinya, itu dilihat jatuh kepada kesalahan. Atau berseteru dengannya masalah pribadi. Atas dasar ini, maka dia pun mewanti-wanti, tidak lagi hadir ya untuk menuntut ilmu dari orang seperti ini, ustadz seperti ini. Dia jatuh kepada dosa atau dia punya urusan pribadi dengannya, gitu ya. Oke, masalah, ditinggalkan. Kalau atas dasar ini dia tinggalkan, ketahuilah, ketika dia beralih kepada mungkin ustadz yang lain atau dai yang lain, hal yang sama dia akan dapatkan. Ini kalau dia masih pegang seperti ini, ketahuilah nanti dia sama sekali tidak akan duduk nuntut ilmu. Paham ya? Kenapa? Karena dia punya prinsip. Seorang guru yang digugu dan ditiru, seorang ustadz yang diambil ilmu, seorang dai yang mau ya diikuti di dalam ilmunya, diamalkan di dalam apa yang disampaikannya. Nah, ini ternyata punya salah. Kalaulah seperti ini lantas ditinggalkan, ketahuilah semua ustadz potensi untuk hal yang sama. Ya. Maka punya prinsip seperti ini, selagi ilmu yang disampaikan adalah bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, maka terima. Adapun dosanya, kesalahannya bila terkait dengan dirinya pribadi, maka silahkan memaafkan, silahkan tidak memaafkan. Itu urusan dia, paham ya? Kalau urusannya kepada Allah, serahkan kepada Allah. Paham itu? Jangan dikarenakan kesalahan dia, lantas ini mengakibatkan kita ini tidak mengambil ilmu darinya. Itu kesalahan. Jujur, Rasulullah SAW itu pun punya kesalahan. Tapi permasalahannya adalah Rasulullah adalah orang yang dihapuskan dosa yang telah berlalu dan akan datang. Dan bila beliau melakukan kesalahan ketika dalam masa hidup beliau, pasti akan mendapatkan bimbingan dan teguran. Paham ya? Begitu. Nah, cobalah kalau para sahabat ketika melihat Rasulullah salah, lalu para sahabat itu meninggalkannya. Nah, ini kan bahaya. Betul tidak? Seperti contohnya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Dia itu bermuka masam dan berpaling darinya. Lihat. Itu teguran Allah kepada Rasulullah yang bermuka masam, kemudian berlaku meninggalkan, tidak tidak berlaku lembut kepada seorang yang buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, tatkala ada orang buta yang datang kepadanya. Padahal orang buta ini namanya ada Abdullah bin Ummi Maktum, itu minta ilmu, ya, ingin mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Rasulullah ditegur karena berlaku demikian. Kalaulah para sahabat tahu, dan pasti tahu sebab turunnya ayat ini, kalaulah mereka punya watak meninggalkan orang yang dipanuti itu karena mendapatkan kesalahan darinya, karena ditegur oleh Allah, ini bahaya. Paham ya? Jadi bukan merupakan ya petunjuk salaf ketika mendapatkan kesalahan dari guru lantas sang guru ditinggalkan. Itu bukan petunjuk salaf. Ya. Bisa dipahami? Demikian. Itu bukan petunjuk salaf. Maka jangan pernah lakukan hal itu. Kembalikan urusan dia itu kepada Allah. Adapun yang disampaikannya, kalau ilmu, maka terima. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bisa dipahami kira-kira. Ya. Nah begitu. Maka jangan membenci ya hal pribadi yang mengakibatkan kita menolak kebenaran darinya. Jangan. Itu orang sombong. Ya.
Jangan sampai kesalahan seseorang membuat kita ini berdosa. Itu aneh itu. Contoh ini ya. Yang ini berlaku pada diri saya. Apa itu? Saya suka nyampaikan masalah poligami. Betul tidak? Diakui enggak? Diakui tidak. Kalau lantas dengan ini banyak dari para akhwat dan ummahat menolak apa yang saya sampaikan, ketahui yang saya sampaikan bukan dosa. Tapi kebencian terhadap hal tersebut membuat tidak mendengar, tidak mau menerima apa yang saya sampaikan, Anda sombong. Paham ya? Masa kesalahan orang lain, anggaplah itu sebuah kesalahan, membuat kita jatuh kepada dosa, itu keanehan. Paham ya? Ini sebuah kesalahan. Itu bukan manhaj salaf, keliru yang demikian. Kalaulah sebuah kesalahan saja, itu jangan sampai membuat kita ini menolak kebenaran. Lalu bagaimana apabila sebuah hal yang bukan merupakan kesalahan, cuma nggak tepat saja waktunya, gitu kan? Setiap kajian nyebutkan tentang poligami, nah itu mungkin Ustadz ini gitu ya. Ini lantas membuat kebenaran itu ditolak, nggak diterima. Anda keliru. Kenapa orang yang salah Anda malah menolak kebenaran? Bukankah menolak kebenaran adalah sifat kesombongan? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Nah, begitu. Salah itu. Bisa dipahami nih? Nah, begitu. Anda keliru. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah membuat kita akan mundur dari apa? Kebenaran, pelemahan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi meninggalkan ya komitmen dengan sunnah secara zahir inilah yang akan mengakibatkan orang ini ya ini mengalami kemunduran. Contoh tadi apa? Apa contohnya? Bentuk komitmen di atas sunnah, ini nuntut ilmu contohnya nih. Kajian-kajian ilmiah jangan ditinggalkan. Lagi lemah, lagi nurun, atau dalam kondisi tertentu, tidak usah ditinggalkan. Ya. Begitu juga contohnya, hal-hal yang sunnah yang lainnya. Kalau secara zahir, ya, sunnah tersebut biasa kita lakukan, jangan tinggalkan. Kalau satu ditinggalkan, ketahuilah. Ini menyebabkan kita akan berikutnya ya meninggalkan yang lainnya. Karena ketahui sesungguhnya sebuah amalan akan memanggil saudaranya. Nah, itu dia. Kalau kebajikan maka akan ya memanggil kebajikan, tapi kalau keburukan maka akan juga memanggil keburukan. Seperti itu. Makanya Allah SWT mengatakan begini, ya, Allah Ta'ala mengatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Iya, yaitu kebaikan yang dilakukan maka akan mendatangkan kebaikan di waktu berikutnya. Bisa merupakan kebaikan yang lainnya, bisa jadi balasan terhadap kebaikan yang dilakukannya. Nah, gitu dia. Demikian, ya. Sebaliknya juga demikian. Kalau kebaikan demikian, maka keburukan juga demikian. Ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Sebab berikutnya adalah ya meninggalkan keikhlasan. Ya, ini dia. Jadi sebab yang bisa memunculkan ya penurunan tersebut adalah keikhlasan. Benteng yang terdekat bagi kita, yang sangat dekat sekali, yaitu hati sanubari kita. Yang ini sudah mulai tidak ikhlas lagi. Urusan-urusan dunia sudah mulai ya mendominasi. Ya. Hal-hal yang bersifat dunia ini ada di dalam hati. Maka ketahuilah ini yang satu persatu juga akan ya menuntut amalan-amalan ini gugur dari kita. Kenapa? Karena ketika kita beramal ternyata untuk dunia. Ketika tidak terpenuhi dunia dari sebuah amalan, pasti akan ditinggalkan. Betul tidak? Nah gitu. Nah itu sebabnya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terus apa yang tampak? Apa yang tampak dari munculnya penyakit futur ini? Pertama adalah wejangan tak lagi berbekas. Lihat ini. Wejangan tak lagi berbekas. Contoh ini yang saya sampaikan, ini contoh ini. Ini didengar oleh sebagian ikhwan dan akhwat yang hadir. Tidak berbekas. Apalagi meremehkan. Allah, Ustaz poligami lagi ngomong gitu contoh itu, ya kan. Udah, ini tampak, ini bibit, ini bukti, ini sudah mengalami apa? Mengalami apa? Futur. Itu dia. Jangan nggak lagi berbekas. Apalagi menyengaja untuk ngobrol ketika kajian. Ngobrol ketika kajian. Udah, kalau Ustaz ini ngomong, kita ikut ngomong aja. Ya, ngomong aja. Nggak berpengaruh. Jadi nasihat nggak berpengaruh. Udah, nggak usah didengar lagi. Baik itu, paling nanti ngomong nanti dikit-dikit poligami. Nah gitu. Nggak ada pengaruhnya. Ketika mendengarkan nasihat dari ustadz yang lain juga nggak pengaruh. Lebih-lebih kalau Allah ustadz ini udah poligami, nggak usah didengar. Ini bahaya nih, ya. Ustadz. Udah, itu bukti bahwa dia ada bibit apa? Futur pada dirinya. Udah masuk penyakit ini pada dirinya. Nggak ada pengaruh. Peringatan, nasihat, wejangan, nggak ada pengaruh bagi dirinya. Karena sudah mulai apa? Kerasnya hati, tertutupnya hati. Mulai itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bukti berikutnya adalah orang tersebut dia suka debat. Nah, ini dia, suka debat. Suka debat. Kalau debat dia sudah mulai ini, ya. Senang dia debat. Tapi kalau amal dikit, nah udah gitu dia. Kalau banyak amal tapi dia suka debat, ini juga. Ini awal bisa jadi, awal. Ya. Tapi kalau dia sadari terus dia tinggalkan, insyaallah ya mudah-mudahan Allah bantu dia. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, tidaklah ada orang-orang yang sesat setelah dia mendapatkan petunjuk yang mereka itu berada di atas petunjuk tersebut, kecuali mereka diberikan ya watak suka berdebat. Tidaklah sesat orang-orang setelah mendapatkan hidayah, petunjuk yang hidayah itu sudah ada pada mereka, kecuali ya mereka diberikan watak sifat suka debat. Debat, bantah, nah gitu. Ini cikal bakal awal ya. Ini orang mau sesat ini. Nah gitu. Sampai pun permasalahan dalam hal-hal yang sifatnya adalah permasalahan yang sifatnya ini boleh itu atau ini masalah rajih dan marjuh, perbedaan pendapat yang boleh ditoleransi, dia debat begitu. Ini mulai ini. Orang-orang seperti nanti ini bisa jadi nanti kendor, lama-lama ya tertinggal dari kereta hidayah. Kereta api hidayah, udah gerbongnya itu enggak masuk lagi dia. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Tidaklah ya mereka itu melakukan terhadapmu kecuali hanyalah perdebatan semata. Bahkan mereka itu kaum yang suka membantah, demikian. Surah Az-Zukhruf ayat 58. Baik ya.
Berikutnya, hal berikutnya yang tampak dari orang-orang yang dia punya cikal bakal futur ini, kelemahan iman, kelemahan amal, penurunan amal, kemalasan, adalah menghalalkan kebanyakan dari apa yang dahulu dia berpendapat haram. Nah, itu dia. Ya seperti kita katakan apa? Nih, jenggot yang dulu dia apa? Katakan nih wajib. Dia ngambil yang ringan. Dengan apa? Nah, kan ini perbedaan pendapat nih, gitu. Ya. Yang haram-haram dulunya, maka saat ini dia berpendapat itu halal. Yang haram-haram berpendapat saat ini dia halal. Bahkan dia tambahkan untuk membenarkan apa yang dilakukan dengan pendapat ulama. Kan ada pendapat ulama masalah ini. Sengaja bahkan dicari-cari, yang kita sudah bahas dulu, pernah bahas kita tatabbu' rukhas, ya. Yaitu apa? Mencari-cari pendapat yang paling marjuh, yang paling lemah di kalangan para ulama. Dicari oleh dia untuk membenarkan hal tersebut. Jenggot yang dulu dia katakan wajib, dia cukur dan katakan ini sunnat hukumnya. Kalau dicukur kan nggak haram, kan sunnat, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Nih lihat mulai dia. Maka disebutkan ini pendapatnya ini. Nah begitu dia. Dicari pendapat begitu. Cingkrangan juga begitu. Ya. Salat berjamaah yang dulu berpendapat wajib sekarang jadi sunat saja. Anehnya bukan sunat yang dikerjakannya. Mestinya kalau oke lah dia berpendapat itu sunat. Mestinya dia kerjakan sunat karena berpahala. Malah dia tinggalkan. Sebenarnya untuk pembenaran. Paham ya? Cukur jenggot. Menurut sebagian ulama betul itu makruh. Tapi ingat, para ulama yang mengatakan ya sunnahnya itu yaitu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa, ya. Itu ulama-ulama yang mereka yang berpendapat demikian, itu mereka memelihara jenggot, paham ya? Karena mereka ingin mendapatkan keutamaan. Cuma ketika menjelaskan masalah hukum, mereka condong kepada pendapat itu sunat, tidak wajib. Tapi mereka bersemangat untuk melakukan pemeliharaan jenggot, gitu. Gitu juga masalah isbal. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan itu adalah sunnah yang sunat hukumnya. Tapi mereka ingin mendapatkan pahala dengan cara mereka pun tidak isbal. Paham ya? Nah, kalau orang yang dia tampak pada dirinya bukti-bukti mengalami futur adalah dia menyengaja mengambil level yang rendah dari yang tinggi. Nah itu dia, ya. Mengambil pendapat yang marjuh ketimbang pendapat yang rojih, yang marjuh yang lemah, yang rojih yang kuat ditinggalkan. Yang marjuh diambil oleh dia. Yang dulu dihalalkan atau dulu diharamkan, sekarang dihalalkan. Yang dulu dihalalkan, sekarang diharamkan. Yang dulu diharamkan, dihalalkan. Pokoknya kebalik sama dia. Tidak seperti dulu lagi. Bahkan dia ambil pendapat-pendapat para ulama untuk hal seperti ini. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Kaifa yu'rafur rajulu minna hal asabathul fitnatu amla?" Bagaimana bisa diketahui seorang laki-laki atau seseorang di antara kami apakah dia itu ditimpa atau mengalami adanya fitnah itu pada dirinya, itu mendapatkan fitnah syahwat syubhat itu, ataukah dia tidak dapat itu? Bagaimana cara mengenalinya? Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza ahabba ahadukum an yu'lama atau an ya'lama asabathu al-fitnatu amla." Apabila salah seorang di antara kalian memang ingin mengetahui apakah seseorang itu dia ditimpa oleh syahwat, syubhat, fitnah itu ataukah tidak, falyandur, maka silahkan dia melihat.
fa in kana ra'a halalan kana yarahu haraman faqad asabathu al-fitnatu. Kalau dia dulu pernah memandang itu halal, lalu sekarang dia kita ulangi, apabila dia memandang bahwasanya itu halal yang dahulu sebelumnya adalah haram dalam pandangan dia, sungguh dia itu telah ditimpa oleh fitnah. Dia mendapatkan ujian saat itu. Ya. Kalau dia memandang haramnya sesuatu yang dulu halal, maka sungguh dia telah mendapatkan fitnah. Dia telah ditimpa musibah fitnah itu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil untuk orang yang suka ngikuti pendapat-pendapat yang marjuh, yang lemah di kalangan para ulama untuk membenarkan sesuatu yang menjadi urusan syahwatnya, keinginan yang didorong oleh syahwatnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ghafir ayat 56. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billahi innahu huwas samiul basir. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang suka berdebat tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu yang telah datang kepada mereka, tidaklah dalam diri mereka itu kecuali ada kesombongan. Lihat tuh. Ada kesombongan, ya. Yang ada pada mereka itu, yang telah sampai kepada mereka itu, sombong, nolak kebenaran, ya, merendahkan manusia, maka mohonlah ya perlindungan kepada Allah. Nah, maka kalau begini sudah mohon perlindungan kepada Allah dari kondisi seperti ini. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lihat para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini ciri-ciri yang kalau ada pada diri kita, maka berhati-hati kita. Segera kembali kepada keistiqomahan. Gimana cara mendapatkannya? Berikut ini dia. Ya. Pertama adalah selalu berdoa minta hidayah kepada Allah. Ini dia. Minta hidayah selalu kepada Allah. Ya. Kalaupun mungkin ada sesuatu kita bermasalah dengan seseorang, maka jangan tolak kebenaran darinya, supaya kesombongan ini akan merembet kepada hal yang lain. Setan kalau lihat ini bibit ada pada seseorang, maka akan didorong dia kepada hal-hal yang lain. Ini awal cikal bakal dia itu akan terus menurun. Ya, maka berdoalah kepada Allah untuk tetap hidayah itu ada. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan atau sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak untuk mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Faqultu, Anas mengatakan, ya Nabi Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Wahai Nabi, kami beriman kepada Anda dan beriman terhadap apa yang Anda bawa. Ya. Fahal takhafu alaina, apakah Anda khawatirkan kepada kami? Lihat, Rasulullah mengatakan, na'am. Ya. Rasulullah saja itu mengkhawatirkan para sahabat. Masa kita enggak khawatir? Gitu loh, paham ya? Kata Nabi SAW, innal quluba baina asbi'ain min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha'u. Sesungguhnya hati-hati ini itu ada di antara dua jemari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah membolak-balikkan bagaimana Dia suka. Apalagi kalau hamba tersebut ternyata punya penyakit kibr. Ya, maka berdoa seperti ini. Ya. Saya pengalaman,
Ya, berdoa dengan doa seperti ini. Ya, berdoalah dengan doa seperti ini. Saya wasiatkan kepada diri saya dan semua yang hadir di sini. Jangan tinggalkan doa ini. Lihat, Nabi SAW saja itu berbanyak berdoa dengan doa seperti ini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Beliau orang yang bawa hidayah itu. Hidayah itu dijelaskan. Dan pastinya beliau pasti dapat hidayah dari Allah. Tapi beliau tetap doa dengan doa seperti itu. Paham ya? Kita yang gak dijamin untuk dapat hidayah terus, maka bila kita telah mendapatkan hidayah, doa seperti ini. Jangan merasa aman. Doa. Maka doa. Dengan doa seperti ini. Bahkan lebih banyak kalau bisa. Lebih banyak ketimbang sholat 5 waktu kita. Doa seperti ini. Jujur saya katakan. Saya termasuk yang mengamalkan doa ini. Bukan untuk bangga. Tapi karena kekhawatiran saya. Dan jujur banyak hal kesombongan itu menimpa siapapun. Kesombongan itu. Ya. Dan itu mungkin menimpa seorang ustadz sekalipun. Dan jujur. Terkadang kesalahan yang ada pada seseorang betul membuat kita ini apa? Membuat kita ini sulit untuk bisa menerima hal berikutnya dari orang yang salah tersebut. Tapi jujur, alhamdulillah, saya dapatkan, saya sering berdoa seperti ini, namun saya nggak berani untuk menolak kebenaran dari orang yang salah tersebut. Saya dapatkan begitu. Saya nggak berani. Mungkin diantaranya karena Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan mengabulkan doa saya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Jujur saya katakan. Saya kalau lihat ada orang salah, ini sifat manusiawi kita. Bukan saja saya, tapi kita. Kita sulit untuk menerima kebenaran dari dia. Paham nggak? Tapi jujur, saya nggak berani nolak kebenaran dari orang tersebut. Jujur. Padahal watak dan sifat kita, kalau orang salah, payah kita mau apa? Mau nerima dari dia lagi. Tapi jujur, saya takut untuk nolak apa? Kebenaran dari dia. Padahal jijik kali lah dia. Mungkin gitu. Padahal rendah kali ilmunya dibanding kita. Tapi terkadang faedah-faedah kebenaran yang muncul dari dia, bahkan ketika dia munculkan sebuah pernyataan, itu baru bagi kita. Kita mencoba untuk mencari. Ini jangan-jangan benar ini. Kita dapatkan dalil untuk hal tersebut. Kita nggak sungkan untuk terima. Ya. Tapi bukan atas dasar perkataan dia, tapi ada dalil. Tapi bukan serta-merta kita tolak kebenaran, itu nggak benar semua dari dia, gitu. Nggak berani saya. Demikian. Kenapa? Itulah kesombongan. Ya. Kesombongan itu bisa menimpa siapapun. Oke, sifat manusiawi kita, ketika kita tak suka dengan seseorang karena kesalahan dia kepada kita, atau dia selalu menyudutkan kita, sengaja atau tidak sengaja, ya, yang jelas dia bermasalah bagi kita, maka jangan sampai kita menolak kebenaran dari dia, ya, jangan. Ini masalah besar. Ini awal cikal bakal kesombongan itu. Yang ini akan menyebabkan kita tergeser dari ya ketaatan, hidayah menuju kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Takutlah ya. Takut kita mati dalam kondisi kafir, dan takutlah kita mati dalam kondisi sesat. Takutlah kita mati dalam kondisi maksiat. Takut. Ini pula yang membuat kita untuk berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Cukuplah Rasulullah sebagai teladan kita. Beliau memperbanyak doa tersebut, maka kita lebih layak untuk banyak berdoa ketimbang beliau. Beliau pasti dibimbing oleh Allah, adapun kita tak ada jaminan kita dibimbing oleh
Allah, maka minta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang kedua, sebab keistiqomahan di atas hidayah yang kedua adalah senantiasa menuntut ilmu syar'i. Nah, ini dia. Senantiasa menuntut ilmu syar'i. Hati ini seperti mati. Tapi ingat, kalau hati ini sudah mulai, aduh, kok payah kali lah terima nasihat ini, ya. Kok demen dengan maksiat ini, ya. Maka datang ke majelis ilmu, paksakan diri untuk mendengar. Paksakan diri. Dengar kajian itu. Paksakan diri hadir untuk mendengarkan. Demikian. Kalaulah hati kita sakit, maka akan disembuhkan. Kalaulah hati kita mati, maka Allah akan hidupkan. Insyaallah ta'ala. Ya. Kalau hati kita gelap, maka Allah akan kasih penerangan. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu yang Rasulullah itu nyampaikan Al-Qur'an, kemudian beliau jelaskan, ya. Allah katakan dalam surah Asy-Syura ayat 52. Surah apa? Ayat berapa? 52. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami, ya, dengan perintah kami, dari perintah kami. Yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah itu adalah petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu Allah itu ada dua. Ada Al-Quran, ada hadis. Allah jadikan wahyu itu disebut dengan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya, ya, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi itu ruh. Apa fungsi ruh? Ruh itulah yang menghidupkan jasad. Tapi Allah tidak membahas tentang ruh yang pada jasad. Tapi Allah sedang menamakan wahyu Allah itu sebagai ruh. Menunjukkan bahwasanya, ya, bukan hanya hati yang berpenyakit, tapi hati yang mati saja, sebagaimana jasad itu mati, begitu diberikan ruh itu, maka dia akan hidup. Paham, ya? Maka jangan tinggalkan kajian-kajian yang membahas tentang apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang menyebutkan, senantiasa menyebutkan firman Allah, sabda Rasulullah, jangan tinggalkan. Walaupun kita tahu ketika hati kita ini mati, itu yang level terakhir mati dia, atau dia berpenyakit, maka atau lagi gelap dia, maka, ya, datang ke kajian. Datang ke kajian biar dia hidup, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berikutnya, engkau dahulu wahai Muhammad enggak tahu apa itu kitab, apa itu iman, akan tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Lihat, berikutnya Allah mensifati wahyu Allah tersebut sebagai cahaya. Anda mengalami kegelapan, atau Anda mengalami kesesatan atau kematian pada hati Anda, di sini kesempatan Anda untuk bisa menghidupkan hati, memperbaiki apa hati Anda yang berpenyakit itu. Allah jadikan Al-Quran itu sebagai syifa. Maka biarkan kajian-kajian ilmiah ini yang kita mendengarkan firman Allah, sabda Rasulullah itu untuk menghidupkan hati kita, menyembuhkan penyakit kita, menerangi hati kita. Begitu, ya. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Surah Asy-Syura ayat 52. Berikutnya para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang ketiga adalah mengisi waktu dengan amal-amal soleh. Ya.
Itu apa? Hadiah. Baik, mengisi waktu dengan amal-amal soleh sebagaimana bentuk buah dari ilmu syar'i tersebut. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu kalwi'ai idza taba asfaluhu taba a'lahu wa idza fasada asfaluhu fasada a'lahu. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Sesungguhnya ya, amal itu seperti wi'a. Wi'a itu adalah wadah seperti gentong itu, ya. Kalau bagus dasarnya, maka bagus apanya? Atasnya. Kalau rusak bawahnya, maka rusaklah atasnya. Artinya ini berkaitan. Maka coba kita awali lagi dengan perbaikan amal-amal yang penting bagi kita, yang sangat mendasar. Sholat, ya, tentang keimanan, itu yang dasar-dasar. Yang dasar dulu. Yang paling dasar, yang paling bawah itu. Iman, kajian akidah, jangan tinggalkan. Kajian akidah, jangan tinggalkan. Anda keliru kalau Anda mengambil contohnya kajian fikih muamalah, Anda lebih dominan, sementara kajian akidah Anda tinggalkan. Anda keliru. Ya. Kalau Anda contohnya Anda belajar ilmu tahsin, ilmu bahasa Arab lebih Anda dominankan, sementara ilmu contohnya terkait dengan akidah, terkait dengan fikih-fikih dasar tentang berwudu, tentang toharo, tentang sholat Anda tinggalkan, Anda keliru. Lihat kata Nabi apa? Idza toba asfaluhu toba a'lahu. Kalau dasarnya ini bagus, maka bagus asal atasnya. Itu dia, paham ya? Yang di atasnya itu. Keliru Anda. Demikian. Wa idza fasada asfaluhu fasada a'lahu. Kalau rusak itu dasarnya, maka rusak atasnya. Anda tahu kalau contoh ini air, kita memasukkan air, dasarnya kotor. Oke. Begitu Anda masukkan air yang bersih ke dalamnya, apa yang terjadi? Kotor. Tapi mungkin Anda akan katakan, Ustaz, dalam jangka waktu tertentu maka ini akan kembali apa? Bersih. Tapi kalau Anda tambah dengan amal lagi, pasti kotor lagi. Dan mau nggak Anda itu minum dari air seperti ini? Jawabannya, Anda tertipu kalau begitu. Amal itu bagaikan dia wi'a, gentong, tempat air itu. Paham ya? Gitu. Anda perbaiki ini. Mulai kajian yang dasar, begitu. Jangan ditinggalkan. Pakai skala prioritas para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Amal pun demikian, amal mulai yang dasar, gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah membaca sejarah, kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh, para rasul, yang mereka ini husnul khatimah. Maka kalau kita membaca kisah-kisah seperti ini, maka insya Allah sifat manusia itu akan memantaskan diri ketika mendapatkan kisah itu. Ya, makanya Allah jadikan sepertiga dari Al-Quran adalah kisah. Kisah itu penting. Allah jadikan diri kita ini diciptakan senang dengan kisah. Padahal kadang sebagian kisah itu dusta, bohong, betul nggak? Fiktif, tapi kadang senang banget. Buktinya tuh orang banyak nonton film, padahal fiktif, betul nggak? Padahal bohong, jelas bohongnya, nggak ada kenyataannya, tapi mas senang banget dibohongi. Sebenarnya bukan senang dibohongi, karena senang dengan cerita dan kisah, paham ya? Itu dia. Maka tinggal mengambil kisah yang benar. Maka ceritakan kisah-kisah yang sahih, kisah para nabi, kemudian para rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang soleh, para wali Allah, yang mereka husnul khatimah, yang akhir hidup mereka adalah
baik. Ketika kita mendengarkan kisah-kisah seperti ini, maka kita akan memantaskan diri dengan cara kita akan menjadikan diri kita seperti mereka, setidaknya akan dekat dengan mereka. Begitu juga jangan lupa menceritakan juga, membaca kisah, mengamati kisah, mendengarkan kisah tentang orang-orang yang menjadi para penentang Nabi dan para Rasul, para orang-orang pendurjana, orang-orang yang ditutup hidupnya dengan su'ul khotimah. Apa fungsinya? Sama, memantaskan diri. Itu dengan cara menjauhi hal-hal tersebut, karena ini keburukan, diakui itu. Demikian. Nah, ini pentingnya. Itulah tadi kita katakan, kenapa sih di Al-Quran tersebut itu penuh dengan kisah. Sebenarnya bukan penuh, tapi sepertiga kandungan dari Al-Quran itu adalah kisah-kisah. Di sana ada kisah orang-orang yang soleh dari kalangan para nabi, rasul, orang-orang terdahulu. Begitu juga ada kisah orang-orang yang ditutup dengan akhir hidup yang buruk. Karena kita akan mengambil pelajaran, kalau bahasa saya memantaskan diri, ya. Pelajarannya itu memantaskan diri, yang baik diikuti, setidaknya mendekati, yang buruk dijauhi, setidaknya akan menjauhi. Demikian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yusuf ayat 111. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatul liqaumi yu'minun. Sungguh benar-benar terdapat di dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Karena memang berfikir dia, oh jelek, terus apa? Enggak mau. Dipantaskan dirinya untuk menjauhi hal itu. Oh baik, maka dia akan juga mengambil pelajaran dengan memantaskan diri untuk mendekatkan diri. Ya, setidaknya demikian. Bukanlah itu hadisan, ucapan yang diada-adakan, akan tetapi itu adalah pembenaran terhadap kitab itu, apa yang telah berlalu, dan sebagai penjelasan segala sesuatu dan sebagai petunjuk. Lihat itu. Jadi kisah itu bisa jadi petunjuk, ya. Dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kisah-kisah itu bisa jadi rahmat, kasih sayang Allah, petunjuk. Maka dengarkan kisah, ya. Tapi kisah yang benar, yang sahih. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang terakhir, tips yang terakhir untuk istiqamah selain membaca, mendengarkan kisah-kisah, ya, adalah mencari teman yang baik dan yang soleh. Teman yang baik dan yang soleh. Bisa teman hidup. Nah tuh, teman hidup. Teman hidup, cari teman hidup itu yang soleh. Jangan asal cantik, jangan asal ganteng, jangan asal kaya, jangan asal punya harta, ya. Jangan asal contohnya punya kedudukan, nasab, ya, dan seterusnya. Tapi yang solehah, yang baik. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Ya, hadisnya riwayat Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, seseorang itu dia berada di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah, sebenarnya wajib, bukan hendaklah ini artinya anjuran, tidak. Maka wajib, ya, ini perintah. Maka wajib salah seorang di antara kalian memilih, melihat, menseleksi, yandur, melihat, menseleksi, memilih, ya, siapa saja orang yang dia jadikan teman dekatnya. Teman dekat itu bisa pasangan hidupnya, teman dekat itu bisa teman safarnya, teman dekat itu adalah tetangganya, teman dekat itu teman sepergaulannya. Begitu. Maka ini akan membuat kita seperti dirinya. Kalau kita salah pilih teman, ketahuilah kita akan bisa seperti dia. Kecuali kalau kita dirahmati oleh Allah, kita jadi orang yang dominan, ya, di dalam pergaulan tersebut, sehingga kita bisa mewarnai dia. Tapi siapa yang bisa menjamin? Jangan spekulatif dalam hal ini, ya.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan bisa kita katakan juga di sini cari teman-teman yang bisa merangkum semuanya. Cari teman yang dia mulai dari pertama suka doa, ya, minta hidayah, yang suka nuntut ilmu syar'i, yang suka mengisi waktu dengan amal-amal soleh, yang suka mendengarkan dan membaca kisah-kisah, ya, tentang orang-orang yang husnul khatimah, yang matinya bagus, dan su'ul khatimah, yang jelek demikian akhir hidupnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Ini ada dua sesi berikutnya. Pertama adalah pertanyaan dari jamaah kepada pemateri. Yang kedua, sesi kedua adalah sesi pertanyaan dari pemateri kepada jamaah. Dan kalau pertanyaan dari jamaah kepada pemateri itu tidak ada apanya, hadiahnya. Tapi ada potensi hadiah, ya, kalau bisa menjawab pertanyaan dari pemateri kepada jamaah. Baik. Sesi yang pertama. Silahkan. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Silahkan saja. Berpuasa tapi tidak sholat. Tidak sholat sunat, tidak sholat wajib. Para ulama berbeda pendapat. Orang yang berpuasa tapi tidak sholat fardu, maka pendapat yang pertama tidak sah puasanya, karena dianggap kafir dia dengan meninggalkan sholatnya. Ini pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad, ya, sehingga orang seperti ini, ya, harus dia tobat dari kekafirannya karena dianggap kafir, ya. Pendapat ini menggunakan sabda Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Sesuatu yang diketahui pembeda antara kita orang beriman dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa saja yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Demikian. Ini pendapat pertama. Kalau sudah kafir maka amal apapun nggak akan diterima. Paham ya? Demikian. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan masih diterima apanya? Puasanya. Hanya saja dia berdosa. Ya. Bahkan bisa jadi mempengaruhi, bukan keabsahannya, tapi mempengaruhi apanya? Nilai pahala puasanya. Demikian, ya. Karena bagi pendapat ini bahwasanya, ya, meninggalkan sholat itu tidak membatalkan, tidaklah kafir. Karena hadis tadi yang menyatakan siapa saya meninggalkan sholat itu maka dia kafir, itu maksudnya kafir dengan kufur asghar, paham ya? Bukan kufur akbar. Karena ada hadis Nabi SAW yang lainnya, Rasul mengatakan SAW, ya, khamsu salawatin katabahunallahu alal ibadi. Ada 5 waktu salat yang Allah wajibkan atas para hambanya. Faman ata bihinna lam yudayyi'hunna istighfafan bihaqqihinna kana lahu ahdun indallahi an yudkhilahul jannah. Siapa saja mendatangkan, tidak menyia-nyiakan salat itu sedikit pun, ya, karena meremehkan haknya, maka dia punya hak di sisi Allah untuk Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia punya hak untuk mendapatkan janji Allah di sisi Allah untuk dia masukkan ke dalam surga. Faman lam ya'ti bihinna, siapa saja yang tidak melakukan salat tersebut, laisa lahu ahdun indallahi, dia tak punya perjanjian sedikit pun di sisi Allah. Insya'a adzabahu, kalau Allah mau Allah siksa dia. Wa insya'a, dan kalau Allah mau adzabahu, Allah siksa dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau tidak salah Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kalaulah meninggalkan sholat itu kafir, nggak mungkin dia diberikan potensi untuk diampuni oleh Allah, paham ya? Jadi tidak kafir. Bisa dipahami? Ini pendapat yang kuat. Demikian, ya. Jadi tidak kafir. Adapun
dosa meninggalkan sholatnya itu lebih besar ketimbang kalau dia meninggalkan apanya? Puasanya. Paham itu ya? Kenapa? Karena sholat itu rukun Islam kedua, adapun puasa rukun Islam yang keempat, dalam satu riwayat yang kelima. Gitu. Paham ya? Lebih besar dosanya kalau dia meninggalkan sholat ketimbang meninggalkan puasa. Tapi tidak membatalkan keimanannya, gitu. Paham ya? Hanya saja mengurangi, bisa jadi mengurangi pahala puasanya. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kalau kita ngasih bukaan sama dia, gimana? Ya punya pengaruh lah tentunya pahalanya, pahala puasa itu. Ya. Karena dalam hadis man fattara shaiman, siapa saja memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa orang yang maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Hanya saja tidak mengurangi pahala sedikit pun, pahala orang yang berpuasa sedikit pun, demikian. Nah, kalau kadar puasanya karena berkurang karena dia meninggalkan sholat, maka sekadar itulah dia dapatkan, gitu kan. Maka pastikan kalau memberi bukaan adalah orang yang dia asli memang taat. Ya, seperti itu. Tapi berbeda halnya kalau memberi bukaan kepada orang yang berpuasa tapi tidak sholat, atau orang-orang awam yang nggak diketahui ini sholat atau tidak, dengan niat untuk dakwah kepada dirinya, yang mudah-mudahan hatinya melunak, dia bisa nanti ikut kajian, gitu ya. Ini pahalanya lain lagi, paham ya? Karena di sini bisa jadi kita akan mendapatkan pahala dakwah. Bisa dipahami kira-kira, ya. Baik, wallahu ta'ala alam. Makanya kalau contohnya masjid kita ini membuat program untuk bagi-bagi makanan berbuka kepada masyarakat umum, ya. Maka saya sarankan untuk semuanya itu berniat untuk dakwah, paham ya? Supaya lebih, karena masyarakat terkadang bisa jadi mereka seperti tadi, puasa tapi tak sholat, atau puasa, sholat tapi tetap maksiat, nah gitu loh, paham ya? Cuma niatkan untuk dapat lebih adalah untuk memberikan hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Itu namanya ada pahala dakwah. Bisa dipahami kira-kira? Baik. Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, kita masuk kepada sesi kedua. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan karena ada 6 hadiah. Ada 6 pertanyaan karena ada 6 hadiah. Baik. Yang pertama, sebutkan surat dan ayat yang menjelaskan bahwasanya wahyu Allah itu disifati oleh Allah dengan ruh dan cahaya. Ruh yang akan menghidupkan dengan izin Allah, dan cahaya yang akan menerangi kegelapan. Ya. Surah dan ayat. Ayat 50. Barakallahu fiik. Silakan sini. Ini gratis insyaallah, dapat hadiah antum. Antum silakan pilih. Ada voucher 50.000, ada voucher 100. Oh, ini pertanyaannya berat ini. Ya. Menunjukkan ini nyatat. Oh, untuk akhwat. Oh, afwan ya. Ya. Kalau antum mau akhwat, kalau antum mau dapat ini voucher ini, nikahi dulu akhwatnya. Ya, nanti dapat antum. Antum pilih saja, ini hadiahnya 1 saja, tapi ini 2. Wih, masya Allah. Ini 3. Mari ini. Ini di sini satu tempat ini jadi 1 atau gimana nih, panitia? Jadi 1? Hah? Boleh dibagi-bagi? 1, 2, 1. Oh, 1. Afwan lagi, afwan ya. Ini 1. Ini 1 ini. Plastik lain. Oh iya. Ini ada baju, ada madu. Antum suka madu? Oh, bebas. Kalau Anda suka madu. Ada lobe 1, 2. Jadi bukan,
Kalau gitu pertanyaan lebih daripada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan antum pilih salah satunya. Ini enggak termasuk. Silakan. Silakan. Antum pilih aja kemari. Kayak milih akhwat, milih kan lama kali ya. Silakan. Oh ya, silakan. Ya. Pertanyaan berikutnya. Antum milih ya, silakan ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan surat dan ayat bahwasanya sini dulu. Ya, iya, masya Allah, barakallahu fikum. Bahwasanya kisah-kisah itu di sana ada pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan, antum dapat hadiah. Ini enggak termasuk, sebelah sini enggak termasuk ya. Monggo silakan. Sebelah kanan ini enggak termasuk, sini aja. Madu. Pertanyaan berikutnya, silakan antum milih ya. Itu madu ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebutkan tentang tiga ya. Ya. Sebutkan tentang 3 level orang yang mengalami futur. Masya Allah, silakan. Ya. Baik. Atau semua yang sunnah, baik. Ya. Ada kurang satu lagi, melakukan yang wajib tapi mengabaikan yang sunnah. Satu lagi. Masih yang poin pertama tadi. Meninggalkan yang bid'ah dan meninggalkan dosa atau keharaman tapi masih jatuh kepada yang makruh. Baik. Yang kedua, sebagian dosa. Ya, motivasi dominasinya syahwat. Berikutnya yang ketiga, ya, syubhat. Baik, barakallahu fiik. Monggo silakan. Habis ya, tinggal nih. Saya pilih. Ya, Mas. Langsung ya. Enggak milih dia. Udah digambar namanya. Kayaknya ini yang diharapkan dari dulu kayaknya. Soalnya kalau ketemu ada yang dibawa. Masya Allah. Baik, untuk akhwat ummahat, ya, sebutkan salah satu tanda yang menjadi bukti tentang adanya futur pada diri seseorang. Satu saja. Coba dicatat kalau enggak. Atau ada ini, pengeras suara supaya cepat. Udah bener. Oh, ini mati. Baik, sebutkan 3 ya, karena ini ini vouchernya 100.000 nih, Masya Allah, belanja 100.000. Sebutkan, ada 3, langsung aja. Itu ada musammi atau musmi kita. Nanti beliau dengar, kemudian nanti akan disampaikan ke saya. Itu di dekat jalan masuk akhwat dari sini. Silakan, dikeraskan. Satu-satu dulu.
Ada 3 ya. 1. Enggak dengar, di sini orangnya. Coba dikeraskan. Nah, di sini, coba. Nanti biar disambung lisan sama beliaunya. Mic-nya enggak ada. Hah? Ya ini ada 3 karena dia mahal jadi 100. Enggak, ya makanya gitu jawab nanti gitu langsung. Udah, nanti dapat ini dia. Ini antum pas ya. Ini yang antum pegang ya, gitu ya. Baik itu sebabnya. Kurang tepat. Baik yang lain. Ya, 1. 2. Baik, barakallahu fiik. Kasih 100. Masya Allah. Akhwat ini luar biasa ya. Yang kayak gini mantap ini. Bersyukurlah kalau jadi suaminya. Tapi Anda nggak tahu ya, itu gadis atau janda. Astagfirullah. Gadis atau apa? Sudah menikah. Baik, pertanyaan untuk akhwat berikutnya. Ya. Sebutkan 1 sebab untuk bisa istiqomah. 1 saja. Apa itu? Jangan orang yang sama ya. Bukan orang yang sama. Sebutkan doanya. Iya betul, itulah dia. Kok antum salahkan pula? Udah benar dia itu. Biarkan dia bergembira dengan hadiahnya dan suaminya. Baik, berikutnya pertanyaan ketiga untuk akhwat. Rasulullah mengumpamakan amal itu seperti apa dalam kajian kita tadi? Yang lain ya. Salah. Seperti kendi atau wadah air ya. Seperti kendi atau wadah air. Bolehlah insyaallah. Terus gimana? Sebentar, jangan kasih dulu, jangan kasih dulu. Belum selesai. Nah, terus gimana tadi? Bila bagus apanya? Kok wadahnya? Bila bagus bukan wadahnya, apanya? Bila bagus dasarnya. Bila bagus bila bagus dasarnya. Ini saya talkinkan. Ayo ikutin. La ilaha illallah. Udah ikutin. Udah. Bila bagus dasarnya, maka bagus
atasnya. Bila rusak dasarnya maka bagus, maka rusak atasnya. Coba ulangi. Oh, rebutan jadinya, rebutan. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini saya batalkan kalau gitu. Baik ya. Di antara hal yang bisa menjaga keistiqomahan adalah mencari teman yang baik dan soleh. Sebutkan dalilnya atau terjemahannya. Baik, nah itu dia. Ini akhwat, masih akhwat. Kalau bisa menyebutkan hadisnya cukup. Kalau menyebutkan terjemahan hadisnya bagus. Enggak ada. Ikhwan, silakan. Oh, antum. Antum. Baik, apa itu? Iya. Terus? Antum dapat setengah. Ini aja nih. Bandrolnya antum. Falyandur. Lanjutkan. Falyandur. Ya, nggak dapat juga, nggak bisa kalau gitu. Siapa yang bisa? Ayo. Ada yang bisa? Pertanyaan untuk akhwat. Kenapa kita harus sering berdoa kepada Allah untuk minta hidayah? Kasih alasannya. Iya, kenapa? Kenapa kita minta doa agar ditetapkan hati kita di atas hidayah? Kenapa? Apa? Kurang tepat. Dalam hadisnya disebutkan, tadi hadisnya saya sebutkan. Sebabnya disebutkan oleh Rasulullah. Gimana? Karena tempat hidayah di mana? Tempat hidayah di mana? Di hati. Baik, kasih hadiah insyaallah. Yang tadi jawab ya. Pertanyaan untuk ikhwan ini ya. Mengikuti pendapat-pendapat yang lemah di kalangan para ulama dengan dasar syahwatnya ya, dan meninggalkan yang kuat di kalangan para ulama pendapat itu disebut apa? Baik. Apa? Salah. Ngikutin pendapat-pendapat, memilih pendapat, ngikutin pendapat yang lemah dari kalangan para ulama tersebut ya, dan meninggalkan yang pendapat yang kuat. Dorongannya adalah syahwat. Ini pernah saya jadikan judul kajian. Nah, itu dia. Apa itu? Ayo akhwat silakan. Nanti dikasihkan hadiah ini hadiahnya berupa peci atau lobe untuk suaminya atau untuk calon suaminya. Lah bener toh. Apa namanya? Namanya apa akhwat? Subhat, enggak salah. Baik, namanya tatabbu'ur rukhas ya. Baik. Pertanyaan berikutnya.
Sebutkan hadis atau makna hadis tentang futur. Ikhwan ya, ikhwan. Tentang futur. Pertama sekali tadi kita sebutkan ya hadisnya. Atau pertanyaan diganti. Apa makna futur? Nggak tahu juga. Iya, silakan. Setelah? Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. Antum sudah nikah? Sudah, alhamdulillah. Pilih satu ya, jangan dua. Ya, udah. Nanti kalau dicium tangan anak cium juga nih tangannya ya. Baik ya, sebutkan salah satu sebab dari munculnya futur. Nah ini dia. Tadi sempat dijawab sama akhwat. Baik. Ya, barakallahu fiik. Silakan. Terakhir ini nggak bisa milih lagi antum. Oh ya. Kita cukupkan kajian kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dan salah itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para yang hadir yang mendengar saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.